Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ada tugas kuliah nih. Tugasnya adalah opini pribadi dari salah satu materi mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Kurikulum Pembelajaran di Sekolah Dasar. Sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Di sini saya Ajeng Nurania sebagai moderator. Nanti ada teman saya satu lagi, dia namanya Dian Dismayanti. Oke, di sini pembahasan pertama akan dibahas oleh saya. Materinya adalah dinamika perilaku siswa sebagai individu. Oke, selanjutnya ada pengertian. Dinamika perilaku siswa sebagai individu terhadap interaksi dan perubahan yang terjadi dalam konteks pendidikan. Setiap siswa itu memiliki keunikan yang mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selain keunikan tersebut, ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama ada latar belakang sosial. Nah, latar belakang atau pengalaman sosial ini seperti pengalaman dalam keluarga dan lingkungan sosial itu dapat membentuk perilaku siswa. Yang selanjutnya, kedua, ada kondisi emosional atau psikologis. Emosi, nah seperti stres atau kecemasan itu dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa. Yang ketiga, ada pengaruh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sebagai interaksi dengan teman sebaya itu dapat mendorong atau menghambat perilaku tertentu karena biasanya anak itu akan mendengarkan temannya dibandingkan orang-orang sekitar. Yang terakhir, keempat, ada pengaruh media dan teknologi. Tidak heran di zaman seperti ini itu media dan teknologi sangat berkembang pesat. Nah, tapi pengaruh ini sangat besar terhadap perilaku siswa, terutama anak-anak, menjadi emosi yang tidak stabil dan kadang-kadang suka bikin. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak perilaku terhadap pembelajaran. Perilaku peserta didik ini mempunyai dampak terhadap pembelajaran. Dampak ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu ada perilaku positif dan ada perilaku negatif. Untuk perilaku positif, contohnya siswa yang aktif dan berkolaborasi cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik. Untuk perilaku yang negatif, contohnya siswa yang menunjukkan perilaku mengganggu atau pasif dapat menghambat proses belajar baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pengelolaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan. Pendekatan pengelolaan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengelolaan kelas yang inklusif dan pendidikan sosial dan emosional. Untuk yang pertama, yaitu pengelolaan kelas yang inklusif. Pengelolaan kelas yang inklusif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan menghargai perbedaan di antara siswa, karena setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, yaitu pendidikan sosial dan emosional. Pendidikan sosial dan emosional berfokus pada pengembangan keterampilan yang diperlukan siswa untuk mengelola emosi mereka dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya yaitu opini saya terhadap materi ini. Menurut saya, pemahaman dinamika perilaku siswa adalah kunci untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Setiap siswa memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku di kelas. Ketika guru mampu mengenali dan menghargai perbedaan ini, mereka dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendukung setiap individu. Misalnya, dengan menerapkan pendekatan diferensiasi dalam pengajaran, guru dapat menjangkau siswa yang mungkin merasa terpinggirkan atau tidak terlibat.
Menurut saya, dinamika perilaku siswa sebagai individu. Saya percaya bahwa pengaruh teman sebaya itu sangat besar dalam dinamika perilaku siswa, selain dari pengaruh media dan teknologi. Karena siswa seringkali lebih mendengarkan pendapat temannya dibandingkan guru ataupun orang tua. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk bekerja sama dan saling mendukung. Misalnya, dengan menerapkan metode pembelajaran kolaboratif. Jadi siswa dapat belajar dari satu sama lain dan merasa lebih terlibat. Hal ini tidak hanya membantu mereka untuk belajar, tetapi juga dalam membangun keterampilan sosial yang penting. Jadi, kesimpulannya, dinamika perilaku siswa sebagai individu sangat kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan memahami dan mengelola dinamika ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan inklusif, yang pada akhirnya mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Alhamdulillah, pemaparan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.